beliau pensiun tahun depan ya. Tapi artinya tentu kepada setiap panglima independensi itu menjadi amat sangat kita titipkan dari semua calon panglima yang sebelumnya juga. Jadi salah satu yang akan dibahas juga bagaimana persiapan terhadap pengamanan pemilu nanti. Kemudian ini kan tadi Mbak Mutia nyinggung akan selesai tahun depan, tapi bagaimana kemudian memastikan TNI kita tetap akan berjalan sebagaimana mestinya yang diinginkan oleh Komisi 1? Sistemnya kan sudah berjalan. Seperti Pak Andika juga kan 1 tahun, tapi kemudian beliau meneruskan ke Pak Yudo. Saya rasa pasti di antara Panglima dan penggantinya ada komunikasi sehingga keberlanjutan program akan terus jalan, dan kita harapkan juga demikian. Dan saya yakin Pak Jenderal Andika akan kemudian memberikan estafet yang baik kepada Pak Yudo, lengkap dengan persoalan-persoalan dan apa yang akan perlu atau dihadapi segera bersama-sama. Perlu diteruskan dari kepemimpinan Pak Andika apa saja? Saya rasa yang kita ingin teruskan adalah bagaimana menjaga profesionalitas prajurit ya. Siapa yang salah perlu ditindak, yang benar diapresiasi, kesejahteraan prajurit diperbaiki, dan lain-lain. Tadi ada verifikasi administrasi jam 10 itu bagaimana posisi apakah sudah selesai? Ini sedang, jadi masing-masing bergantian nanti perwakilan fraksi dan juga pimpinan akan melihat satu persatu. Tadi saya sampaikan di ujung verifikasi, sepertinya Pak calon Panglima juga akan hadir langsung supaya kita bisa cross-check kebenaran dari data-data tersebut. Gitu. Jadi belum ditutup. Nanti jam 1 kurang lebih akan kita tutup, baru kemudian kita berlanjut ke rapat dengan pendapat umum untuk visi dan misi calon panglima. Verifikasi persyaratan berarti tadi belum melibatkan calon panglima, tapi setelah ini akan melibatkan seperti itu ya Pak? Iya, jadi tadi baru dikirimkan oleh utusan beliau dan nanti di akhir sekali sebelum masuk ke sesi rapat dengan pendapat umum kita akan cross-check sebentar bersama calon panglima bahwa ini betul data-data beliau. Karena tadi kan hanya hitam di atas putih ya, belum penyampaian langsung dari beliau. Nanti akan selesai hari ini apakah nanti akan langsung sampaikan ke Presiden? Kalau itu nanti mekanisme di DPR ada mekanisme sendiri, jadi dari Komisi 1 akan mengirimkan kepada Bamus, kemudian nanti itu ranah pimpinan DPR untuk menentukan kapan akan dibawa ke paripurna, kemudian baru dikirimkan surat kembali kepada Presiden. Artinya sebelum tanggal 15 ini atau? Tentu sebelum tanggal 15. Kalau sesudah tanggal 15 nanti ada kekosongan jabatan dari Panglima TNI. Mbak Mutia izin nanti akan didampingi oleh siapa ya calon panglima ini? Saya belum tahu. Belum ada info ya? Kemudian kalau masa pensiun Panglima kita ketahui tahun depan sudah pensiun, apakah ini akan mempengaruhi terkait dengan Enggak apa-apa, saya rasa biasa. Kita sudah pernah ada pengalaman kemarin dengan Pak Andika, jadi yang penting sistemnya berjalan. Tadi saya sampaikan penting dari Panglima 1 ke Panglima berikutnya untuk meneruskan estafet agar ada kesinambungan program, kesinambungan kerja, begitu. Jadi nggak ada masalah saya rasa. Mbak Mutia, kalau sebelumnya tidak ada masalah, Mbak? Ya, perencanaannya kan ada blueprint tertentu, dan itu tentu bukan hanya di Panglima, tapi kalau pembelanjaan alutsista ada di Kementerian Pertahanan perencanaannya. Jadi siapapun panglimanya selama mengikuti blueprint tersebut saya rasa tidak ada masalah. Mbak Mutia, dari catatan Papua apakah menjadi sorotan tersendiri bagi Komisi 1? Biasanya ada, tapi tidak secara khusus sendiri begitu ya. Biasanya ada, tapi dalam rapat-rapat dengan TNI pasti kita juga ada menyinggung salah satu isu yang selalu diangkat adalah Papua. Jadi tidak mengejutkan kalau nanti juga ada pendalaman terkait isu Bagaimana Papua. kemudian strategi yang harus kemudian menjadi masukan? Itu yang kita akan tanyakan, visi misi beliau terhadap Papua seperti apa, kita akan dengarkan. Mbak Mutia, dari pemeriksaan administrasi tadi ada catatan nggak Mbak dari Mbak Mutia sendiri? Belum ada. Saya ini baru melihat sebetulnya. Tadi baru diberitahu oleh tim bahwa datanya lengkap. Saya akan periksa sekarang. Terima kasih. Lagi beliau harusnya Sehat selalu Mbak. Pemirsa, tayangan yang baru saja Anda saksikan merupakan keterangan yang disampaikan langsung oleh Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid mengenai proses dari uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima Laksamana Yudo Margono, di mana Mutia Hafid menekankan bahwa akan ada sejumlah hal yang digali, terutama terkait dengan visi dan misi dari calon Panglima dan juga memastikan kesinambungan program dari Panglima Jenderal Andika Perkasa kepada suksesornya. Dan nantinya dari hasil dari fit and proper test pada hari ini akan dibawa dalam rapat dengan pendapat umum, kemudian hasil rapat tersebut akan disampaikan kepada Bamus, dibawa dalam rapat paripurna DPR, kemudian akan diberikan kepada Presiden. Targetnya sebelum tanggal 15 Desember
kita akan segera memiliki Panglima baru untuk menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang memasuki masa pensiun.